saya Hormani, alamat Jalan Karangrejo, RT 47, Kecamatan Raneh-Ulin, Kelurahan Gunung Manggis, Banjarbaru Kota. Saya budidaya jamur jenis jamur tiram putih. Jumlah kalau kumbung saya sementara ini lebih kurang 2.500 backlog saja. Produk nasa yang saya gunakan pakai VOC Nasa yang ini dan dicampur dengan hormonik. Cara penggerakannya kalau saya pakai biasanya ini 5 tutup VOC Nasa, 2 tutup hormonik untuk 300 backlog yang saya bilang. Itu dicampurkan di air lalu dicampur di media. Di medianya. Ya. Dan sedikit lagi saya campurkan ini biasanya sebelum dicampur itu saya campur dengan air gula. Gula putih. Itu air gula putih kurang 1/4 kg. 1/4 kg untuk 300 backlog. Iya. Ternyata biasanya orang berbuah itu antara 6 kali. Saya dalam satu backlog saya bisa sampai 8 kali. Dan beratnya lebih naik gitu. Jadi sampai lebih 2 on per satu puntung. Per satu puntung ya. Kalau yang tidak menggunakan 1 on saja. 1 on ya. Untuk umur lebih panjang. Dan saat berbuah itu biasa orang-orang bikin sampai 35, saya 28 main berbuah. 28 hari dari pengisian inokulasi. Ya. Masa panen ini tergantung lah. Permasalahannya ini, kalau kita mengharapkan jamur itu hanya 1 lubang, itu masalahnya sampai 3 bulan. Tapi kalau kita peras, istilah di peras kita betel belakang, tengah, muka belakang, itu bisa di kurang 2 bulan saja. Nah sekarang saya menghitung bukan itu lagi, saya hitung aja berapa kali dia berbuah. Kalau dia cepat berbuah, lebih banyak, kita ganti baru lagi backlognya. Dan ini ternyata buahnya sampai ke ujung biasa masih rata ya, dengan menggunakan VOC Nasa dengan hormonik. Pertama kali kita untuk membuat jamur tiram putih, pengumpulan bahan media terdiri dari serbuk kayu, dedak halus, kapur. Lalu habis itu dicampur, diaduk seperti kita ngaduk semen biasanya dengan campuran ditambah. Dan di saat disinilah kita menggunakan VOC Nasa. Dicampur air secukupnya dengan menggunakan VOC Nasa. Selesai itu kita fermentasi, lebih kurang minimum 24 jam lah. Setelah fermentasi kita pengisian backlog. Jadi saat besok selesai kita sterilisasi, selesai kita dinginkan minimum 24 jam. Habis ini kan istilahnya pengisian bibit atau inokulasi. Setelah inkubasi atau diperam, sudah kelihatan agak putih lebih separoh, baru kita masukkan ke dalam kumbung. Nah, di sini kita sudah selesai pekerjaan, masih tinggal pemeliharaan saja lagi. Saat saya setelah menggunakan Nasa ini, ya, ternyata produk Nasa lebih bagus ketimbang pupuk-pupuk yang lain. Di dalam brosur juga kan itu tertera buat pupuk NPK, TSP. Ternyata orang lebih senang memakan jamur ini menggunakan yang non kimia. Dia hampir-hampir dikatakan 100% organik. Tidak guna pestisida sama sekali. Kalau bisa petani jamur ya usahakan untuk menggunakan VOC Nasa ini biar kita konsumen memakan Nasa itu tidak tercemar rasa-rasa pestisida itu. Jadi pesan saya itu. Mitra Nasa yang budiman dimanapun Anda berada, kali ini tim Nasa berada di daerah Labuan Kidul, di daerah Rembang, tepatnya di daerah kediaman Bapak Iman, di mana dia sudah membudidayakan dan sudah mencoba untuk budidaya jamur merah. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bincang-bincang dengan beliau. Selamat siang Pak Iman. Ya, Pak Imam atau Pak Iman? Imam. Imam Sahudi. Nah, silakan Bapak untuk memperkenalkan nama dan alamat Bapak terlebih dahulu. Silakan Pak. Saya Imam Sahudi dari Labuan Kidul, Kecamatan Seloge, Kabupaten Rembang. Kemudian Bapak punya jamur, jenisnya jamur tiram. Jamur tiram warnanya putih. Nah, jumlahnya ada berapa Pak? Ya
1000 baglok. Ada 1000 baglok. Ini budidaya sudah berapa lama Bapak budidaya ini? Baru 1 bulan. 1 bulan ini Pak ya. Kemudian Bapak menggunakan produk apa saja Pak dari NASA? Saya menggunakan produk pakai ini pupuk organik cair NASA sama hormonik. Oh, hormonik. Ya. Caranya? Ya, kita siapkan dulu airnya 10 liter. Lalu kita taburkan pupuk organik cair NASA atau disebut POC NASA 3 tutup. Oh, diambil 3 tutup. Ya, diambil 3 tutup. Oke. Dikocok dulu ya. Nah, 3 tutup. Lalu kita aduk biar rata. Lalu kita tambahkan hormonik 1 tutup. Parutan 10 liter ini untuk 500 baglok. Untuk 500 baglok. Jadi kalau untuk 1000 baglok 2 kali ini. 2 kali. 2 kalinya. Iya, nanti diberikan tiap berapa kali? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Sekali. Iya. Oh, ini pakai spet yang berapa mili? Pakai 10 mili. 10 mili. Nah, kemudian kita isikan. Isikan penuh. Oke. 2 baglok. Jadi tiap baglok 5 mili 5 mili. 5 mili. Ini Ini cara menyuntik baglok jamur tiram. Kurang lebih 1 baglok adalah 5 mili ya. Ini berisi 10 mili, jadi untuk 2 baglok. Terus tahan. Ya, ini satu lagi. Bibit yang Bapak dapatkan, bibit tiram ini dari mana? Dari Bawen. Dari Bawen Semarang sana. Bawen Semarang ya. Ini Bapak kenal NASA dari siapa Pak? Dari Pak Mas Rukin Jepara. Dari Pak Mas Rukin Jepara. Nah, kemudian produksinya Pak selama 1 bulan ini, kalau kita lihat jamur tiram ini kalau setelah Bapak semai, ini akan muncul tanamannya ataupun jamurnya tadi bisa dipanen setelah umur berapa hari? Setelah mulai dari awal umur 40 hari mulai panen. Tiap hari bisa panen. Kurang lebih 1000 baglok itu 7 kilo. Itu kalau udara panas ya. Kalau udara dingin mungkin lebih dari 10 kilo. Kalau yang tidak pakai NASA Pak? Kalau yang nggak pakai NASA itu 3 hari sekali 7 kilo maksimal. Jadi ada perbedaan dalam jumlahnya Pak ya. Ya. Kemudian dari sisi kualitasnya Pak, Bapak bisa perbandingkan warnanya dan ketebalan daunnya ataupun ketebalan jamurnya dan sebagainya, silakan. Kalau pakai NASA itu warna lebih putih ya. Kalau bobot lebih berat karena agak tebal ya. Ya, dan warnanya agak tahan lama, nggak cepat layu gitu. Ya, kemudian kan tadi disebutkan warnanya lebih putih dan tidak cepat layu. Nah, kalau untuk yang tidak pakai NASA bagaimana? Kalau nggak pakai NASA itu usia 3 hari udah layu, tapi kalau pakai NASA mungkin bertahan sampai 4 hari. Kalau ukurannya? Ukurannya lebih kecil. Jadi dalam jumlah 1000 baglok berarti membutuhkan banyak buahnya, banyak jamurnya untuk mendapatkan 7 kilo Pak ya? Iya. Dibandingkan dengan yang pakai NASA berarti dalam 1 hari dapat 7 kilo gitu. Kalau nggak pakai NASA 3 hari baru dapat 7 kilo. Ini yang tidak pakai NASA ya, Iya. yang lebih cepat bongkotnya, warnanya kuning dan kurang berwarna putih ya. Iya. Kecil ini ya. Sementara yang pakai NASA bisa kita lihat luar biasa, tetap putih dan masih tegar berdiri, tidak jatuh alias gugur. Untuk harganya bagaimana Pak? Harganya kalau Harga basah? harga basah nggak pakai POC NASA ini
12.000 ya. Kalau nggak pakai NASA kalau di kan 10.000 itu. 10.000. Jadi ada selisih Ada selisih 2.500 per kilo. Per kilo. Jadi sudah lebih banyak, harganya juga dihargai lebih mahal. Nah, kemudian untuk supaya tetap basah, Bapak menyuntikkan sehari berapa kali untuk airnya saja? Kalau airnya penyemprotan 1 hari 5 Disemprot kali. ya? Disemprot ya. atau disuntik? Disemprot. Disemprot. Disemprot dari luar. Oh, disemprot dari luar sehari 5 kali. Ini air apa, Pak? Air putih biasa. Air putih biasa. Disemprotkan di luar baglok ya? Baglok. Begitu supaya untuk menjaga kelembapan gitu. Ya, Bapak menggunakan ini karung goni atau sebagainya itu menjaga kelembapan? Enggak pakai, tapi cukup di luarnya Ya, saja di sudah luar. cukup. Untuk satu baglok itu atau mungkin budidaya tadi kan sudah 1 bulan. Rata-rata bisa sampai untuk berapa bulan? 5-6 bulan. Jadi setelah tebar yang pertama, kemudian jangka waktunya sampai 5-6 bulan, baru bulan. kemudian nanti ganti baglok Ganti lagi. baglok lagi, ya. Nah, ini medianya bisa disebutkan Pak dari apa dan berapa komposisinya? Dan medianya yaitu membutuhkan grajen, Serbuk gergaji, serbuk geraji, berapa komposisinya? isinya 5, Heeh. ya. Kemudian dedak Mhm. 3, Gibson 1. Gibson itu apa Pak? Gibson itu bahasa kayak kapur itu. Oh, kayak limbah, kapur. limbah batu bara itu. Limbah batu bara. Ya, Gibson. Oh, limbah kapur itu yang warnanya Ya. putih itu ya. Jadi perbandingannya 5:31 ya. 31 ya. 5:31 untuk pembuatan baglok itu. Ya. Nah, setelah 5 bulan atau 6 bulan baru kemudian kita buat baglok lagi, Ya. baru kita semai lagi bibit lagi. baru lagi dan memulai baru lagi. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk NASA ini berapa, Pak? 1 bulan 1 paket ini, harmonik sama POC NASA. 1 bulan 1 paket ini. Jadi Ya. kalau 5 bulan perkiraan sampai 5 paket 5 ini ya. paket. Sementara kalau dalam 1 bulan itu bisa mengeluarkan per hari 7 kilo. Kita hitung aja 20 hari atau mungkin 30 hari Pak ya. Ya, 30 hari. 7 kilo kali 30 hari kali 12.500. Ya. Ya. Kira-kira begitu ya taksirannya ya. Sementara yang tidak pakai 3 hari sekali berarti kan 7 kilo kali 10 hari kali 10 berapa tadi Pak? 10.000 berapa? 10.000 saja. 10.000 ya. 10 kali 10.000. Jadi ada selisih di situ Pak ya. Iya. Nah, kira-kira kalau menggunakan NASA satu paketnya berapa? 52,5. 52,5. Ya. Masih ada sisa keuntungan Pak ya. Ya, masih Artinya Bapak menggunakan NASA ini tidak rugi ya. tidak rugi. Tidak rugi karena ada tambahan penghasilan tadi dan selisih harganya tadi. Nah, baiklah pemirsa NASA, demikian tadi bincang-bincang kita. Namun sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mendengarkan pesan dan kesan Pak Iman terlebih dahulu. Silakan. Ya, kesan-kesan saya ya merasa senang karena saya menggunakan POC NASA. Hasil lebih banyak, lebih bagus, terus banyak diminati oleh masyarakat masalah apa itu produksi jamurnya. Karena kualitasnya lebih putih, lebih bagus dan lebih besar dan lebih empuk ya rasanya. Oh, rasanya lebih empuk. Lebih empuk ya. Harapan kami pada para petani jamur agar supaya menggunakan POC NASA sama harmonik ini cuma supaya hasilnya lebih melimpah. Baik, mitra NASA yang budiman, tadi kita sudah dengar bersama bincang-bincang kita dengan Bapak Iman yang telah melakukan dan menggunakan produk-produk NASA untuk budidaya jamur tiramnya. Di samping kualitasnya meningkat, produksinya bertambah, rasanya juga lebih gurih. Lebih empuk ya, lebih empuk. Dari Rembang, Adi Nugroho melaporkan, reporter Adi Nugroho dan kameramen Agus Amin melaporkan dari Rembang. Salam NASA.